dalam Alkitab. Alkitab itu banyak versinya, Tat. Jadi ada versi dalam suku saya seperti suku Batak, ada versi dalam bahasa Indonesianya, ada versi US-nya orang Amerikanya, ada versi England, James. Jadi yang aslinya memang bahasanya bahasa Ibrani. Tapi saya tidak pernah diajarkan sama pendeta ataupun orang Kristen sekalipun, itu memang tidak ada satupun orang yang tahu kecuali pendetanya itu. Nah, yang saya bingunginnya, kenapa harus sekolah pendeta baru mengerti baca Alkitab? Alkitab itu, memahami Alkitab itu. Kenapa nggak umat biasa yang boleh memahami itu? Kenapa harus mereka seperti itu kan? Bahasanya, kenapa harus diterjemahkan bahasa Indonesia? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari atau meluruskan ya kesalahpahaman daripada saudara saya dari Sumatera Utara yang bernama, kalau nggak salah sih ya, Ucok ya nama dia. Dia katakan dia orang Batak, berarti Lai. Teman-teman, dia berkata bahwasanya Alkitab itu begitu banyak terjemahannya, versinya, ada bahasa Bataknya, ada bahasa Indonesianya, ada juga bahasa Inggrisnya, ya Amerika Serikat, dan juga beberapa versi yang lain yang disebutkannya. Dan juga tentu saja saya tambahkan, itu adalah bahasa Jawa, dalam bahasa Nias, bahasa Toraja, bahasa Manado, dalam bahasa Kalimantan, Dayak ya, kemudian dalam bahasa Papua, begitu banyak sekali ya diterjemahkan ke bahasa-bahasa. Nah teman-teman sekalian, hal inilah yang menyebabkan dia meninggalkan kekristenan karena dalam Alkitab banyak sekali versinya. Oleh karenanya dia meninggalkan kekristenan, dia menolak Yesus dan masuk ke agama Islam. Nah yang perlu kita luruskan dari cerita daripada si Bang Ucok ini, Lai saya Ucok ini, adalah ketika dia berkata bahasa Alkitab itu sebenarnya itu bahasa Ibrani. Ya, jadi ini juga keliru ya, karena keseluruhan daripada Alkitab itu bukan berbahasa Ibrani, tetapi Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, tapi Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Artinya Perjanjian Lama ini dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, dan kitab Perjanjian Baru itu dari kitab Matius atau Injil Matius sampai ke Wahyu. Ya, jadi dua bahasa teman-teman sekalian ya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, itu Alkitab. Nah, di situ tadi juga di videonya teman-teman dia katakan bahwasanya dia tidak diajarkan atau umat biasa tidak diajarkan untuk memahami bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ini omong kosong teman-teman sekalian, ini fitnah. Siapapun boleh belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, bukan hanya pendeta. Dan juga untuk belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ini tidak harus sekolah teologi terlebih dahulu, tetapi bisa belajar mandiri. Silakan, sekarang kan bebas, internet saat ini luas, siapa saja diajarkan. Dan para pendeta mengajarkan kepada umat tentang bahasa-bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi apa gunanya kalau mereka hanya sekedar tahu bahasa itu tapi mereka tidak mengerti maknanya? Oleh karenanya teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita mau luruskan dan kita juga jelaskan kenapa Alkitab itu bisa dibuatkan dalam banyak terjemahan, termasuk di bahasa-bahasa suku. Seperti yang saya sudah uraikan di awal. Karena kalau Alkitab itu penginjil datang dijelaskan dalam bahasa Ibrani, dijelaskan dalam bahasa Yunani, tentu saja misalnya itu penginjil datang ke Batak, pastinya orang Batak tidak akan paham. Jadi para penginjil misionaris pada waktu itu mereka sesuaikan secara kontekstual. Dengan catatan mereka belajar dulu bahasa Batak, belajar dulu bahasa Nias, baru mereka menyampaikan kabar gembira ini, Injil ini.
Nah, jadi teman-teman sekalian, sangat fitnah kalau dia katakan bahwa hanya ini bahasa Ibrani dan Yunani hanya diperuntukkan kepada para pendeta dan yang belajar teologi. Itu bohong. Nah, sekarang alasan dia pindah ke agama Islam karena Alkitab itu banyak terjemahannya ya, tidak benar gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Sekarang kita akan membuktikan dengan data yang valid dari Bapak Pendeta Gracia Pelo yang membongkar tentang Al-Quran yang banyak versinya. Terjemahannya berbeda-beda dari negara ini, negara itu, negara ini, negara itu. Semua berbeda, tidak sama. Jadi klaim bahwa mereka katakan Al-Quran itu sama ke seluruh dunia. Tata bahasanya, juga penulisannya, gaya bahasanya, semua sama. Karena orang-orang Islam mampu menghafal Al-Quran itu titik komanya saja dihafal. Ternyata itu hanya harapan teman-teman sekalian. Mereka hanya berharap demikian yang akan terjadi. Tapi pada kenyataannya Al-Quran udah begitu banyak versinya. Gitu. Ada begitu banyak versi yang sudah dimusnahkan oleh Utsman di zamannya teman-teman sekalian. Dan kita bisa pastikan bahwa Al-Quran yang ada saat ini begitu banyak versinya. Terjemahannya juga berbeda-beda di setiap negara. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat video dari Bapak Gracia Pelo yang membongkar tentang harapan umat Islam ini agar Al-Qurannya tetap sama di seluruh dunia. Untuk itu kita langsung saja melihat videonya yang ada berikut ini. Dengan saya Gracia Pelo. Jikalau sebelumnya sudah diuraikan tentang bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran yang seperti ditulis dalam buku-buku seperti ini, bahwa memang terjadi penghilangan dengan sengaja dan hanya diperbolehkan satu versi tulisan Quran, satu bentuk huruf Quran, satu dialek Quraisy, dan hanya boleh ada satu versi bacaan Quran, yaitu bacaannya Utsman. Tidak diperkenankan ada qiraatus sabah, qiraat yang berlainan, 7 bacaan, tidak boleh. Qiraatus sabah hanya terjadi, hanya pernah ada sebelum zaman Utsman, selama Muhammad masih hidup. Nah, jikalau tadi sudah dijelaskan bahwa Quran sebelum zaman Utsman, Quran pra-Utsmani memiliki banyak perbedaan teks, totalnya belasan puluhan ribu teks. Dan ini yang menyusun adalah Imam Abu Dawud, ulama terkenal Muslim, bukan orang Kristen. Anda bisa lihat di buku sini. Nah, salah satu logika, jikalau semua Al-Quran yang berbeda dari versinya Utsman sudah dihilangkan, disobek-sobek, dimusnahkan, termasuk Qurannya Muhammad yang asli, dibakari, dimusnahkan, maka di seluruh dunia saat ini tidak boleh ada Quran yang ayatnya di sini dengan yang di sana beda-beda, itu tidak boleh. Ini logikanya. Nangkap kan? Dan biasanya seluruh orang Muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan, orang-orang Muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Kalau menurut saya kalimat ini mungkin harapannya, harapannya orang Muslim. Tapi terus terang hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Hari ini saya bawa beberapa contoh Al-Quran yang berbeda. Ini Al-Quran biriwayat waris an Asim. Ini Quran yang dipakai di negara-negara Afrika Utara. Menjadi Quran resmi negara Maroko, dipakai di Tunisia, Aljazair. Saya punya contoh Quran yang lain. Ini Al-Quran yang utamanya adalah riwayat Hafiz, tapi di bawahnya ada tulisan Hamas. Hamas riwayah Ibnu Katsir. Hamas itu catatan pinggir. Ini contohnya begini.
Yang utama adalah versi Qurannya riwayat Hafiz Hamas. Catatan pinggirnya adalah berdasarkan riwayat Ibnu Katsir. Saya bawa Quran yang ketiga. Ini hampir sama dengan ini. Quran utamanya Quran Hafiz, tapi dengan catatan pinggir perbedaan-perbedaannya dengan bacaannya As-Susi. Baca As-Susi. Saya bawa Quran keempat. Ini Quran tapi bentuknya dibagi 30 juz. Ini Al-Fatihah yang pertama. Bi riwayah Qalun. Coba dilihat. Bi riwayah Qalun. Ini Al-Quran versinya Qalun. Qalun dipakai di Libya, dipakai menjadi Quran resmi negara Qatar. Negara Qatar tidak pakai Quran yang seperti di Indonesia, Qurannya Hafiz, enggak, dia pakai Quran ini. Ini saya akan tunjukkan satu persatu, simple, sampel, contoh. Bahwa klaim Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, satu makna, itu tidak terbukti. Ini Quran-Quran ini adalah bukti bahwa ada banyak variasi Quran, variasi teks, dan maknanya beda. Yang saya tunjukkan kepada pemirsa, ini bukan perbedaan tafsir ya. Ini bukan tafsir. Ini mushaf. Ini manuskrip Quran, versi-versi Quran yang berlainan. Ini bukan tafsir. Bukan terjemahan. Kalau tafsir itu misalnya seperti ini. Ini tafsir Quran Al-Qurtubi. Ini tafsir Quran, tafsirannya Jalalain. Jalalain itu ada dua orang yang bernama Jalal, namanya dibilang Jalalain. Dan ini bukan terjemahan. Itu bukan terjemahan, bukan tafsir. Ini mushaf. Nah sekarang kita lihat. Sejak Utsman memberlakukan satu tulisan, satu bacaan, Quran disalin dari generasi ke generasi. Sekarang Quran-Quran itu menyebar di seluruh dunia. Faktanya, Quran yang disalin dari Utsman di negara yang satu dengan Quran yang disalin-salin sampai ke negara yang lain memiliki perbedaan-perbedaan teks. Yuk kita periksa. Sekarang kita lihat Quran waris dari negara Maroko. Mari kita lihat perbandingannya dengan Quran Hafiz. Di semua Android kita bisa lihat Quran Hafiz. Ayo buka surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 85. Bisa lihat? Bigofilin ama ini tuh tak malun, titik duanya di atas ya. Tak malun yang engkau kerjakan. Sekarang kita lihat versi Maroko. Wa malahu bigofilin ama, titik duanya tidak di atas tapi di bawah. Ya malun. Di sini yang dipakai di Indonesia tak malun, dari yang kalian, engkau, you kerjakan. Versi Maroko, bigofilin ama ya malun, yang mereka. Di sini kalian kerjakan. Di Quran Maroko bukan you tapi they dan. Sekarang pertanyaannya, katanya hafal sampai titik koma. Hanya ada satu tulisan, satu bacaan, satu teks. Kenapa ada perbedaan seperti ini?
Bukankah perbedaan-perbedaan bacaan sudah dimusnahkan, sudah dihabisi, dihilangkan oleh Utsman bin Affan? Tidak boleh ada banyak bacaan. Nah, faktanya, negara-negara Afrika Utara kalau baca Al-Baqarah 85, membacanya ya'malun, mereka. Kenapa Indonesia membacanya takmalun? Bukan mereka, tapi you. Ini bukti bahwa daya ingat, salinan-salinan dari zamannya Utsman, begitu disalinkan dari generasi ke generasi di bagian sana, Rasam Utsman disalin-salin sampai ke generasi bagian sini, tidak sama. Daya ingatnya beda. Yang satu mengingat kalian, yang satu mengingatnya kamu. Sekarang kita lihat perbedaan kedua. Sekarang kita lihat di surah Al-Ahzab. Surah 33 surah Al-Ahzab nomor 68. Saya bacakan yang versi Hafiz ya. Rabbana aitihim difa'ini minal abzabi wal anhum la'nan kabiru. Kabir, besar. La'nan kabirun. Di sini menggunakan kata kabir, besar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Sekarang kita lihat apa yang ditulis, apa yang ada di dalam Al-Quran versi Maroko. Katsirun, katsir. Ini bukan ba tapi za. Bukan besar, bukan big, tapi many. Tahu bedanya? Saya punya rumah besar dengan saya punya rumah banyak. Tahu bedanya? Ini mengatakan kutukan yang besar, big, kabir. Quran Maroko menulisnya apa? Bukan besar, tapi kutukan yang banyak berkali-kali, katsir. Katanya hafal. Katanya hafal sampai titik koma. Salah baca ketahuan katanya. Nah faktanya. Ini fakta. Jadi yang disampaikan di pengajian-pengajian di mana-mana itu mungkin harapan. Kalian orang-orang muslim mengharapkan bahwa punya Quran yang ideal, cuma satu tulisan, satu teks, satu bacaan, itu harapan kalian. Tapi faktanya Quran di Indonesia beda dengan Quran di Afrika Utara. Sekarang kita lihat perbedaan yang ketiga. Surah 21, Surah Al-Anbiya nomor 4. Di dalam surah Al-Anbiya, kalimat pertama, frasa pertama berbunyi qala. Qala Rabbi ya'lamul. Qala. Qala itu artinya dia berkata. Dia yang dimaksud di dalam ayat ini Muhammad berkata. He said. Dia yang ngomong. Bukan saya. Dia yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Dia yang dimaksud Muhammad. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia juga sama. Lihat. Berkatalah Muhammad kepada mereka. Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran versi Indonesia, surah Al-Anbiya nomor 4, tertulis Muhammad yang ngomong. Jadi kalimat itu kalimatnya Muhammad. Ya. Qala. Sekarang kita lihat Qurannya Maroko. Doma. Bukan qala, tapi kul. Bukan dia berkata, dia yang ngomong, dia maksudnya Muhammad. Bukan. Versi Maroko, katakanlah, say it. Ayat yang sama, kalau pakai versinya Hafiz, yang ngomong Muhammad. Tapi kalau pakai versinya Waris, yang ngomong di sini Allah. Apa kalian tidak bisa membedakan mana Allah, mana Muhammad? Bisa kan? Nah sekarang saya mempertanyakan. Dua-duanya ini ngaku Rasam Utsmani. Tapi kenapa di dalam salinan yang dipakai orang-orang Maroko, Al-Anbiya 4 berbunyi kul, artinya Tuhan yang ngomong, katakanlah. Sedangkan Quran yang ada di Indonesia yang ngomong bukan Tuhan. Dia berkata Muhammad yang ngomong. Yang benar Muhammad yang ngomong atau Allah yang ngomong ini?
Karena Muhammad dengan Allah sudah beda. Ini bukti bahwa Quran yang satu di negara yang satu dengan Quran di negara yang lain, teks dan bunyinya dan artinya berbeda. Bohong kalau ada yang mengatakan semuanya sama. Itu harapan. Itu asumsi teologis, tapi bukan fakta yang ada di lapangan. Sekarang kita buka perbedaannya dengan Al-Quran yang dipakai di Qatar. Anda kalau pergi ke Dubai, entah mau jalan-jalan ke Timur Tengah, kalau mampir di Dubai, tolong pergi ke semua toko-toko buku yang ada di Dubai. Beli Quran yang ada di Dubai. Seluruh kota negara Qatar menggunakan Quran ini. Dia tidak pakai Quran Hafiz Indonesia. Tolong kalian beli. Sekarang kita lihat, apakah Quran yang di Qatar sama persis 100% dengan di Indonesia? Tidak, saudara. Lihat buktinya. Di dalam surah Tahrim, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami, Allah, tiupkan kepada rahimnya sebagian dari ruh kami dan membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, bentuknya jamak, dan dia adalah termasuk orang yang taat. Dalam bahasa Arabnya dikatakan bi kalimati robbiha wa kutubihi wa sodaqot bi kalimati robbiha wa kutubihi. Kutubihi bentuknya jamak, kitab-kitabnya. Versi Hafiz, kutubihi bentuknya jamak. Sekarang kita lihat Quran versi yang ada di Qatar yang dipakai di sebagian Sudan, bagian Afrika Barat. At-Tahrim juz ke-28 ayat yang ke-12, tolong di-zoom. Quran yang dipakai resmi di negara Qatar dan sebagian Afrika Barat, di Sudan, tertulis bukan kutubihi tapi kitabihi, bentuknya tunggal. Yang benar yang mana? Tuhan menurunkan kitab-kitab bentuknya jamak atau kitab dalam bentuknya tunggal? Versi Qatar bentuknya tunggal. Hafiz bentuknya jamak. Satu buku dengan banyak buku kan tentu berbeda. Sekarang pertanyaannya, katanya hafal titik koma, katanya hafal sampai bunyinya, sehingga tidak ada perbedaan bunyi, tidak ada perbedaan bacaan, karena dihafal di pikiran sampai titik koma. Itu harapan kalian. Faktanya, Quran yang dipakai di Sudan, di Qatar, surah At-Tahrim nomor 12, Indonesia membacanya bentuknya jamak, kutubihi. Yang di Dubai bacanya bukan jamak, tunggal, kitabihi.